Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Suri Jamal Aksa. Ya, saya baru saja lulus dari S1 Fisika. Nah, ini adalah rekanan dari istilahnya kunci-kunci dari buku yang saya baca saat ini, yaitu Astrofisika untuk Orang Sibuk by Neil deGrasse Tyson. Oke. Jadi di sini bab pertamanya itu mengenai kisah terakbar yang pernah disampaikan. Nah, di sini ada berbagai macam poin yang masuk ke dalam kisah terakbarnya. Nah, dan kisah terakbar ini adalah sesuatu yang istilahnya kita ingin tahu bagaimana alam semesta itu tercipta. Apakah dari sebuah ledakan besar ataukah tidak? Memang ada teori tentang konspirasi bahwa alam semesta itu sudah benar-benar dari zaman dulu. Tapi ada juga tentang alam semesta tersebut istilahnya itu dia diawali oleh sebuah ledakan yang sangat besar. Nah, pada teori ini di sini akan dibahas tentang bentuk partikel terkecil. Ini maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah bahwa alam semesta itu terbentuk dari sebuah gaya-gaya dasar yang bentuk partikel terkecil. Nah, dari situ, dari partikel terkecil tersebut jadilah suatu ledakan akibat panas yang sangat tinggi, sehingga gaya-gaya tersebut akan memecah. Dan untuk menjelaskan tentang hal ini, maka bisa dijelaskan dengan teori kuantum dan teori relativitas. Dan cara untuk mengetahui teori everything yang disebutkan dengan teori everything itu adalah teori gabungan dari keduanya, tapi belum ada yang mampu bisa membuat teori of everything. Einstein mengatakan bahwa ketika kau menggabungkan teori tentang kuantum dengan teori tentang relativitas, maka kau akan mendapatkan suatu teori disebut dengan teori everything. Sampai saat ini belum ditemukan, tapi ada yang mencoba merumuskan teori of everything. Ada dalam videonya dalam Michio Kaku. Nah, ini catatan saya. Nah, setelah dalam proses yang sangat lama, proses terpecah. Gaya tersebut ini, gaya kuat, gaya lemah ini mulai terpecah akibat awal pertama mereka menyatu, kemudian mereka memecah 4 gaya dasar tersebut sehingga menghasilkan suatu disebut dengan foton. Nah, foton tersebut ini adalah sebuah cahaya, bukan cuma foton yang tapi subatomik. Jadi atom-atom terkecil subatomik. Nah, inilah yang ada pada awal terciptanya. Apa-apa saja itu, yaitu ada lepton, ada boson, dan ada quark. Inilah subatomik. Nah, setelah itu, dan masing-masing nama tersebut ini semua ini ditemukan. Yang temukan lepton itu dari bahasa Yunani yang artinya kecil, boson itu orang India, dan quark ini dari sebuah novel. Jadi 3 nama ini adalah 3 nama yang berbeda tapi memiliki peran penting dalam istilah ini masuk dalam jajaran fisika kuantum. Oke, dalam proses tersebut ada namanya antizat dan ada namanya zat. Nah, dua ini berbeda. Dalam prosesnya sangat panas tersebut menghasilkan antizat dan juga zat dari quark, lepton, boson, dan lepton. Nah, lepton itu apa turunannya, boson itu apa turunannya, dan quark itu adalah berbeda lagi dengan yang lain. Quark ini memiliki bilangan, kalau misalkan boson ini dia adalah elektron dan lepton ini dia bagian dari proton, positif, negatif, dan quark ini dia bilangan 1/2. Itulah kenapa kuantum sangat-sangat sulit untuk dipahami. Dia berbeda dengan apa yang ada di keadaan atau fisika-fisika yang ada di secara permukaannya. Sehingga itu banyak yang mengatakan bahwa
ketika kau mempelajari fisika kuantum, apabila kau tidak merasa bingung dalam hal tersebut, aneh, maka kau belum memahami fisika kuantum. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada zat, antizat. Nah, ini prosesnya. Ternyata antizat dan zat ini ya saling meniadakan. Tapi dalam proses yang sangat banyak tersebut terdapat zat yang sedikit, atau misalkan 101 dengan 100. Jadi ada sisa zat 0,01. Dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu, dalam periode yang sangat lama. Oke. Nah, ini dikatakan pada 1 kali 10 pangkat minus 6 sekon. Nah, nanti akan terbentuk sesuatu yang disebut dengan hadron. Hadron ini adalah suatu gabungan dari ini pasangan menari dari quark. Pasangan menari quark ini dia membentuk suatu disebut dengan hadron. Nah, hadron ini akan menghasilkan suatu proton dan neutron. Nah, LHC ini apa? Suatu large hydraulic cylinder. Ini digunakan untuk mengukur sesuatu, untuk mencari tahu bahwa apakah hadron itu memang ada atau tidak. Jadi mereka ingin membuat suatu proses di mana alam semesta itu awalnya akan terjadi. Artinya mereka akan membuat suatu zat yang ada di alam semesta ini, atau mereka ingin membuktikan bahwa adanya hadron. Kemudian setelah hadron itu akan masuk pada sinar foton. Nah, nanti ada lautan foton, sangat panas dan akan mendingin. Hasilnya hidrogen dan helium. Jadi alam semesta pertama itu 90 hidrogen dan 10 helium. Yang masih kecil di tahun cahaya. Dan zona Goldilocks. Nah, akhirnya ada apa? Akhirnya di sini. Ini yang menarik. Bahwa setelah itu hadron tersebut, quark, anti-quark, kemudian yang lain itu yang intinya itu bahwa nanti akan menciptakan ini. Kemudian nanti ada namanya ikatan antara elektron dan inti atom. Terjadi 2 menit setelah alam semesta. 2 menit pada saat alam semesta terbentuk lautan cahaya. Nah, disinilah terbentuk suatu yang akan terbentuknya galaksi, dan mulai banyak elektron yang muncul, semua zat seperti lithium, Fe, dan akibat itu maka muncullah gravitasinya, dan mereka akan saling tarik menarik dan muncullah galaksi, gravitasi galaksi. Dan adanya matahari, dan di matahari itu ada zona Goldilocks. Goldilocks ini ada zona di mana yang dekat dengan matahari, dan pada zona tersebut akan terciptalah bumi dengan adanya organisme dan air. Dan apa yang menarik di sini? Ada sebuah pertanyaan yang menarik. Pergerakan awal alam semesta. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah penggerak pertama alam semesta sampai zat terkecil tersebut dia hancur? Kan segala sesuatu di dunia ini memiliki penggerak. Ada sebab, ada akibat. Nah, itulah yang belum diketahui. Energi apa yang mungkin dapat membuat alam semesta ini terjadi? Kemudian bagaimana manusia itu? Apakah manusia itu yang hidup di dunia ini ada didesain oleh komputer seperti sebuah komputer? Dan terakhir kata Neil deGrasse Tyson bahwa dari semua prosesnya ini, yang terakhir ini adalah sampai pada bentuk manusia dari organisme yang besar, sampai karbon dioksida ini akan memecah akibat fotosintesis dari matahari, akibat sinar ultraviolet dari matahari, sehingga membentuk O2. Pada saat itu banjir O2, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang besar sekali. Tapi akibat tabrakan meteor, sehingga tumbuh-tumbuhan tersebut dan hewan-hewan tersebut musnah dan dikatakan sebagai hewan purba atau tumbuhan purba. Dan dari situ alasan kenapa pada zaman dulu besar, karena kaya akan
O2 oksigen akibat dari sinar ultraviolet yang akhirnya membentuk O3 yaitu ozon. Karena awal pembentukan alam semesta yang banyak adalah karbon dioksida. Nah, oke. Kemudian setelah itu muncullah organisme yang disebut dengan manusia. Manusia sebagai Homo sapiens. Nah, inilah kenapa kita disebut bahwa kita ini terbentuk dari debu-debu angkasa. Tapi apakah itu betul atau tidak? Nah, belum ada yang membuktikannya sampai sekarang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.